Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita kayak untuk menghadapi akhir zaman ini ya, karena zaman makin sulit, makin berat, maka kita harus punya bekal yang beneran bisa jadi pegangan kita, bisa jadi solusi jalan keluar gitu kan. Mungkin dari semua kisah yang aku ceritain tadi, teman-teman bisa mengambil kesimpulan, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, guidance, light, cahaya, penerang. Jangan biarkan aku di dalam kegelapan. Al-huda, wat-tuqa, aku meminta takwa, al-afaf, terjemahin apa ya? Al-afaf ini rada panjang kalau diterjemahin. Al-afaf, afaf ini attitude ya, etika, kemuliaan. Al-ghina, al-ghina itu abundant itu rasa kemelimpahan. Aku jelasin satu persatu. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku meminta cahaya, guidance. Karena setiap step kehidupan kita dihadapkan masalah, kita dihadapkan kesulitan, kita butuh jawaban, kita butuh jalan keluar, kita butuh cahaya gitu kan. Yang jawabannya itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Bahkan kalau kita dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan As-Sunnah, maka Allah akan memberikan basirah, mata batin, yang kita bisa melihat sesuatu itu jelas, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan. Kita bisa melihat dan kita bisa menapaki kaki kita mau kemana nih, mau ke kanan apa ke kiri, kita ngerti. Kalau ke kanan saya mengikuti cahaya, kalau ke kiri saya menikmati kegelapan. Kalau ke kanan saya selamat, kalau ke kiri saya sedang menenggelamkan diri saya di dalam kesulitan, bahkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Guidance. Allahumma inni as'aluka al-huda. Step by step kita butuh cahaya, petunjuk dari Allah. Step by step ya. Jadi beneran ya teman-teman harus memilih love light gitu. Mencintai cahaya. Kalau cahaya itu sudah datang, please pegang. Semampunya lakukan. Sekuat tenaga ikuti. Dalam kondisi yang paling berat, ikuti cahayanya. Ya, jangan pernah kita dikecoh oleh wasawis. Wasawis itu bisikan-bisikan. Bisikan itu banyak banget. Bisa bisikan hawa nafsu kita sendiri, dan ini musuh sejati kita. Kenapa aku bilang musuh sejati? Karena dia gak bakal mati. Hawa nafsu kita gak bakal mati dan terus ngikutin kita dari kita kecil sampai kita menghadap Allah. Itu hawa nafsu luar biasa. Jadi kita kayak kalau kita ngerti guidance, kita dapat cahaya ya. Kita ngerti, oh ini yang sedang bicara adalah ego, yang sedang bicara adalah hawa nafsu. Oh, ini yang bicara adalah wasawis, khonnas gitu ya. Khonnas itu pembisik. Minal jinnati wan nas. Khonnas ini ada pembisik dari golongan jin, ada juga pembisik dari golongan manusia. Pembisik dari golongan jin itu bakal kita dengerin terus di telinga kita, di pikiran kita, di hati kita. Dan juga pembisik dari golongan manusia gitu. Banyak sekali manusia-manusia yang mungkin khonasnya banyak juga, jadi dia membisikkan
kejahatan, membisikkan ketidaknyamanan, membisikkan keburukan, membisikkan kegelapan, membisikkan yang pokoknya yang bikin kita baper. Itu semuanya adalah bisikan hawa nafsu dan khannas atau jin, setan, iblis, bla bla bla. Itu harus bisa kita antisipasi dengan love guidance. Saya lebih memilih petunjuk Allah. Saya mengikuti cahaya Allah. Saya memilih penerang dari Allah. Saya hempaskan bisikan setan yang ada di telinga saya. Saya lemparkan keburukan yang ada di pikiran saya. Jadi kita ngerti yang terjadi di dalam diri kita kalau kita pegang guidance. Allahumma inni as'aluka al-huda. Yang kedua at-tuqa, ketakwaan, rasa takut. Ya, baik Asia, kemudian Asia, Maryam, Khadijah dan Fatimah semuanya sudah dinobatkan oleh Allah sebagai perempuan bertakwa, perempuan yang paling takut kepada Allah, perempuan yang berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, perempuan yang tidak berpikir kecuali dengan tuntunan Allah, perempuan yang tidak bergerak, beraksi, berbicara ataupun melakukan semua kegiatan kehidupannya kecuali karena Allah, dan sangat takut ya menjaga jangan sampai ada dosa, jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai karena satu dosa, satu kesulitan, satu kesalahan atau satu kelalaian, satu kegelapan. Itu ya sebenarnya imbas efek dari dosa gitu. Kalau misalnya kita melakukan sebuah dosa, itu efeknya kita rasain baik langsung maupun tidak langsung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Satu kebaikan kita nikmati manisnya, satu keburukan kita juga bakal nikmati pahit getirnya, itu kita nikmatin gitu. Makanya mending kita menjauhi keburukan, mending menjauhi dosa, mending menjauhi kejahatan, mending kita menjauhi kesesatan. Kenapa? Karena efeknya berat, hisabnya berat ya, tuntutannya berat. Mending kita mengambil jalan takwa. Mana nih jalan yang paling aman? Kita tempuh. Mana nih jalan yang paling tidak menyakiti? Kita ambil. Mana nih jalan yang paling yang paling yang paling aman gitu. Pokoknya kalau ada kalau sudah mulai dekat dengan kemaksiatan, kita menjauh sejauh-jauhnya gitu. Kayak mikir, nimbang gitu, ambil nggak ya gitu. Nah, kamu ambil kalau itu jauh dari dosa. Tapi kalau itu sudah dekat dengan dosa, jangan diambil. Aku terusin nggak ya? Kalau kamu bertakwa ya, kamu pasti menjauh. Aduh nggak gitu. Kalau ini diterusin, saya harus saya harus merasakan banyak sekali musibah, derita akibat bad habit, akibat kebiasaan buruk kita. Kita punya kebiasaan buruk apa? Cek. Pagi kebiasaan buruk kita apa? Cek. Sampai siang, sampai malam kebiasaan buruk kita apa? Kalau kamu menemukan, kamu list ya. Nah, coba di-delete satu persatu, dikurangi satu persatu. Karena misalnya kamu menemukan kebiasaan buruk, aduh aku paling sulit paling sulit menjaga atau menahan amarah. Itu kan sebenarnya bad habit ya. Kalau marah tuh udah langsung. Nah, itu coba ditulis gitu kan. Ini amarah kita, efeknya, racunnya bakal kita rasain sendiri. Itu mau sampai kapan? Mau sampai gimana gitu? Mau sampai kita jadi manusia celaka gara-gara dosa kita memilih kebinasaan gara-gara kesalahan kita sendiri, atau kita sendiri yang harus menghentikan keburukan atau bad habit gitu. Jadi at-taqwa adalah jalan keselamatan.
Takwa adalah jalan kebaikan. Takwa, takut kepada Allah adalah jalan paling aman menuju ke surga. Tanpa rintangan, tanpa halangan, tanpa ancaman, pilihlah takwa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf. Afaf itu moral ya. Kalau di sini disebutin ya, justru afaf ini prevention from sins, jaga jarak dengan dosa. Punten pisan, ada maling gitu kan, hei maling, kenapa kamu maling? Karena aku lapar gitu kan. Itu nggak ada afaf, dia tidak ada, nggak ngejaga, kayak halal gitu. Maling itu halal gara-gara lapar. Atau gini, hai kamu kenapa pacaran? Karena dia baik, karena dia perhatian, karena aku butuh kasih sayang, karena ya masa iya semua pacaran aku enggak. Nah ini berarti dia nggak mengambil langkah afaf, nggak distancing dengan dengan dosa gitu. Jadi dia kayak selalu punya justifikasi untuk menghalalkan yang haram gitu karena sebuah kebutuhan. Kenapa kamu berantem gitu? Ya kan dia mulai duluan gitu, dia mukul ya aku mukul gitu. Itu beda ya, itu mah nanti ada kisosnya. Enggak, maksudnya gini loh teman-teman yang dirahmati Allah, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita hindari, dosa yang bisa kita hindari, keburukan, kejahatan yang bisa kita hindari dengan kalimat afaf. Jadi meskipun kita berhak untuk mencaci, kita nggak mencaci. Meskipun kita berhak untuk menyakiti juga, tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Afaf itu moralnya tingkat tinggi. Innaka la'ala khuluqin azim. Kamu berada di posisi tertinggi ya. Etikanya, moralnya itu luhur. Afaf ini nilai yang sangat luhur gitu. Tidak membiarkan dirinya memiliki akhlak buruk, lisan yang buruk, atau pokoknya semua keburukan dia nggak mau. Jadi al-afaf ini penting banget. Contohnya kan aku jomblo, kan aku kan cantik, banyak duit, banyak yang mau sama aku, ya udahlah gitu, kita have fun aja gitu kan. Jadi karena dia merasa punya banyak poin untuk melakukan sesuatu yang haram gitu, akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa gitu, udah semuanya mau sama aku gitu kan, udah semuanya ngejar gitu, why not gitu. Nah ini dia sudah nggak afaf. Kalau orang afaf itu contohnya ya, misalnya kamu cantik, kamu kaya gitu kan, banyak banget yang mau sama kamu, tapi kamu selalu menjaga diri, nggak asal, nggak sembarangan, nggak. Itu kalau kamu di posisi yang dikejar ya. Kalau kamu di posisi yang mengejar, contohnya kamu kenapa kejar-kejar dia gitu, karena aku cinta sama dia, cinta mati, demi apapun aku lakukan. Nah ini bukan perilaku afaf. Afaf itu elegan gitu. Kalaupun kamu menginginkan seseorang, itu caranya nggak gitu. Kayak Khadijah itu menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, caranya afaf, caranya elegan, nggak langsung. Hai, kan itu waktu itu Muhammad kan pegawainya ya, bisa aja gitu kan Khadijah chat, hai kamu gitu, kamu keren loh, kerjaan kamu tuntas dan kamu ganteng, bapak bisa gitu, langsung menempuh jalan-jalan yang non afaf. Tapi beliau perempuan afaf, perempuan namanya Afife, perempuan yang terhormat gitu. Jadi ketika Khadijah menginginkan seorang laki-laki,
elegan dia nggak boleh digadaikan. Caranya gimana gitu? Meminta mediator, mencari mediasi untuk mengungkapkan sebuah rasa. Aku minta tolong dong gitu, untuk mengungkapkan atau memberikan tawaran gitu kan. Ini aku siap nikah, Muhammad mau enggak gitu. Intinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita tentang dunia itu harus elegan. Jangan pakai cara-cara yang apa ya? Cara-cara yang tidak terhormat. Cara-cara yang apalagi cara-cara yang sudah membuang moral. Kenapa kamu teh kayak gitu kan? Misalnya apa ya pacaran gitu kan, terus diposting, dipamerin gitu, itu udah maaf ya, itu udah nggak afaf lagi, udah nggak afaf diposting lagi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, afaf ini harus kita minta, karena zaman now kita nggak ngerti apa yang harus kita banggakan dan apa yang harus kita pertahankan. Tren zaman sekarang kan punten ya, perempuan-perempuan yang sangat suka dengan gym, sangat suka menjaga tubuhnya gitu kan, kemudian menjaga pola makannya, semuanya keren, semuanya hebat, tapi ujungnya apa? Mereka pamerkan tubuhnya di publik gitu kan. Ini hasilnya nih gitu, keren gak sih gitu. Ini aku turun berat badan dari misalnya dari sekian turun ke sekian, olahraganya seperti ini, makanannya seperti ini, dan fotonya adalah sebentuk tubuh, polanya bagus, maksudnya pola makannya bagus, misalnya gymnya bagus, artinya dia sedang mengkampanyekan lifestyle yang bagus, tapi karena ujungnya dia nggak tahu, itu nggak afaf. Memamerkan tubuh di depan umum itu bukan perilaku afaf. Akhirnya ya itu tadi yang aku bilang, teman-teman yang dirahmati Allah, kita jangan bingung dengan budaya gitu ya. Karena semua orang melakukan tindakan-tindakan yang enggak afaf, yang tidak terhormat, terus kita ikut-ikutan, itu nggak boleh. Jadi kita harus punya standar afaf, standar elegan, standar nilai luhur harus kita miliki. Please jangan ikut-ikutan. Maaf, semua ngomong jelek, kita ngomong jelek. Semuanya pamer badan, kita pamer badan. Semuanya baper, kita baper, bla 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 gitu ya.